kakak dan Anita, perkenalkan nama saya Teresa Cantik Bidara. Di sini saya akan membahas sedikit tentang nama cantik saya, yaitu E. coli. Jadi Escherichia coli atau yang biasa disebut dengan E. coli merupakan salah satu bakteri yang umum ditemukan di dalam usus besar manusia. Bakteri E. coli sendiri terdapat beberapa jenis dan kebanyakan dari bakteri ini tidak berbahaya. Meski demikian, sebagian diantaranya bisa menyebabkan keracunan makanan dan infeksi yang cukup serius. Beberapa galur bakteri E. coli bisa menghasilkan racun yang cukup berbahaya dan bisa menyebabkan kondisi yang serius. Salah satunya adalah galur bakteri E. coli 0157 sebagai jenis yang bisa membahayakan tubuh, seperti mengakibatkan diare, bercampur darah, kram perut, dan muntah-muntah. Adapun gejala yang ditimbulkan dari bakteri E. coli yaitu diantaranya yang pertama, perut terasa kram, yang kedua, diare dengan tingkat keparahan ringan hingga parah dan bahkan berdarah, yang ketiga, kehilangan selera makan, yang keempat, mual dan muntah, yang kelima, demam, dan yang terakhir adalah kelelahan. Penyebab bakteri E. coli ini adalah yang pertama, melalui makanan yang terkontaminasi. Yang kedua, melalui air yang terkontaminasi, yang artinya kotoran manusia dan binatang bisa mencemari air dan tanah dan juga air di permukaan. Rumah dengan sumber pribadi sangat berisiko tercemar bakteri E. coli karena biasanya tidak memiliki sistem pembasmi bakteri. Kolam renang atau danau yang terkontaminasi dengan kotoran juga bisa menginfeksi seseorang dengan bakteri E. coli. Yang ketiga, kontak langsung dari orang ke orang. Orang dewasa maupun anak yang lupa mencuci tangan setelah buang air besar bisa menularkan bakteri ini ketika orang tersebut menyentuh orang lain atau makanan. Yang keempat adalah binatang. Orang-orang yang bekerja dengan binatang, terutama sapi, kambing, dan domba, lebih berisiko terkena infeksi bakteri E. coli. Mereka yang bekerja dengan binatang-binatang ini atau berada di lingkungan dengan kelompok binatang ini harus lebih rajin mencuci tangan dengan bersih. Adapun pengobatan yang dapat dilakukan jika terinfeksi bakteri E. coli, yaitu yang pertama, minum banyak air putih untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, jika bakteri ini menyerang anak-anak, maka berikanlah Oralit. Yang ketiga, tidak disarankan obat anti diare karena mencegah racun keluar dari tubuh. Yang keempat, E. coli yang terjadi cukup serius. Jika E. coli yang terjadi cukup serius dan menyebabkan sindrom hemolitik uremik, maka harus segera dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sekian pembahasan saya mengenai Escherichia coli atau E. coli. Terima kasih.